Halo, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah buku yang berjudul How to Win Friends and Influence People yang ditulis oleh Dale Carnegie. Namun kali ini saya akan mengulas buku yang telah dialih bahasakan ke bahasa Indonesia yang telah diterjemahkan oleh Nengah Krisnarini. Buku asli dari How to Win Friends and Influence People ini telah diterbitkan pada bulan Oktober pada tahun 1936, yang dimana artinya buku ini telah diterbitkan pada 85 tahun yang lalu. Buku yang dicetak dengan ketebalan 324 halaman ini dinilai memiliki pengaruh yang penting dalam bidang keilmuan bisnis dan juga ilmu komunikasi. Buku ini juga dianggap sukses sepanjang masa dan sudah terjual sebanyak 30 juta eksemplar di seluruh dunia dan telah membawa jutaan pembaca mendaki anak tangga kesuksesan dalam bisnis serta kehidupan pribadi. Jujur saja, mengulas buku ini agak berat karena beban bagi saya untuk mencari kekurangan dalam buku ini. Namun saya mengulas buku ini karena menurut saya banyak hal yang mempengaruhi pola pikir saya dan kemudian banyak hal yang layak untuk kita bahas bersama. Gagasan utama dari buku How to Win Friends and Influence People ini adalah mencoba untuk memasuki empati lawan bicara tanpa mengintervensi maknanya. Artinya, dalam proses komunikasi yang terjadi, kita mesti memahami emosi dan juga bagaimana empati seseorang. Dalam buku ini ada 3 poin penting yang saya tangkap dan menjadi tafsiran isi daripada buku ini. Poin yang pertama, cara menjadi orang yang asik. Menjadi orang yang disenangi orang suatu hal yang menyenangkan, bukan? Penulis memberikan cara menjadi orang yang asik dengan membangun sebuah personal branding. Kemudian menempatkan minat kita pada orang lain dan juga mengkritik tanpa tendensi merentahkan. Sebuah kutipan pada buku ini menyatakan, Anda bisa memiliki lebih banyak teman dalam hitungan menit jika Anda dengan tulus tertarik dengan minat orang lain, ketimbang dalam hitungan berbulan-bulan mencoba membuat orang lain tertarik kepada Anda. Perjuangan terbesar kita adalah egoisme kita sendiri. Poin yang kedua, trik memanipulasi orang. Bagian ini adalah bagian favorit bagi saya, sebab inilah kekuatan dari sebuah pesan dan komunikasi, terutama dalam negosiasi. Dale Carnegie selalu menekankan empati dan emosi, membuat orang lain merasa lebih baik, kemudian ketahui apa yang penting bagi orang lain, dan simak lawan bicara lebih lama sehingga mereka akan merasa kita memiliki empati. Selanjutnya, biarkan orang lain mendapatkan pengakuan. Dalam pengamatan saya, kutipan Dale Carnegie amat sangat relevan pada masa kini, yang dimana banyak orang yang mengejar status simbol dan juga validasi. Poin yang ketiga, cara membangun kepercayaan yang kuat. Hal ini sangat penting dalam bisnis. Kepercayaan bisa menjadi sebuah modal yang amat sangat berharga. Buku ini menjelaskan bahwa dengan melakukan pendekatan personal dengan berbagi kisah, itu sangat efektif untuk saling berbagi empati. Sehingga nantinya kita akan memiliki rasa seperjuangan yang sama, hingga berujung pada sebuah pertemanan yang bisa saja komersil. Kemudian hindari argumen yang ke arah konflik dan jangan pernah tunjukkan sikap judgmental. Buku How to Win Friends and Influence People sangat dalam untuk sebuah refleksi yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena seni memenangkan pertemanan dan menginfluence seseorang adalah sebuah ilmu yang praktis yang tak lepas dari kehidupan sehari-hari. Dalam buku ini penulis memang memiliki banyak contoh, tapi saya rasa agak kurang mengena dalam lingkungan sosial saya. Mungkin ini sebab dari perbedaan lingkungan sosial di negara penulis dengan lingkungan saya. Meskipun memiliki konten yang sangat relevan, namun saya tidak sepenuhnya setuju dengan semua pemikiran dari Dale Carnegie dalam buku How to Win Friends and Influence People in the Digital Age ini. Karena apabila saya tiru semua, bisa saya katakan saya bisa menjadi orang yang super duper baik karena ramah tamah selalu mendengar cerita orang lain tanpa memikirkan kita bisa berargumen. Tapi balik lagi kepada siapa pribadi yang membacanya. Saya menganggap buku ini sebagai buku untuk kita bisa paham dari pentingnya sebuah empati. Oke, itu dia ulasan dari saya mengenai buku How to Win Friends and Influence People yang sukses seluruh dunia yang telah terbit pada 85 tahun yang lalu. Hingga kini kontennya masih relevan. Mungkin untuk teman-teman yang mau meresensi lagi ataupun bisa menginterpretasikannya lagi, saya sangat senang dan terima kasih, sampai jumpa.